Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang ikatan kovalen yang minggu lalu sempat terpotong videonya. Jadi ikatan kovalen itu ada 3 prinsip, yaitu dengan menggunakan prinsip yang pertama ikatan non-logam dan non-logam, kemudian saling penggunaan bersama-sama pasangan elektron. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan Lewis. Kita coba menggunakan contoh Cl2. Cl2 ini akan kita buktikan secara kovalennya seperti apa dengan menggunakan prinsip penggunaan pasangan elektron secara bersama dan juga dengan menggunakan Lewis. Kita gambar dulu konfigurasinya untuk Cl dengan nomor atom 17, 287, kemudian di sini juga 287. Kalau kita gambar Lewisnya akan tampak seperti ini, diwakilkan dengan cross, kemudian Cl yang kedua diwakilkan dengan dot atau titik. Cl yang cross dan yang dot ini akan saling bereaksi dan akan membentuk berikatan dengan pola seperti ini, di mana elektron yang dot berasal dari Cl yang di atas, elektron cross berasal dari Cl yang di bawah, dan ini membentuk pasangan elektron kovalen karena ada penggunaan pasangan elektron yang secara bersama-sama. Nah, kemudian Cl itu juga Cl2 itu bisa kita juga gunakan dengan menggunakan prinsip ikatan antara non-logam dengan non-logam. Yaitu dengan non-logam, kemarin kita tahu golongannya ada di 7A, 8A, dan golongan organik. Kalau mereka semuanya ada di sini, dua-duanya berarti dia akan berikatan kovalen. Tadi senyawanya Cl2. Cl2 itu ikatan antara Cl dengan Cl. Cl itu berada di golongan 7A, berarti dia non-logam. Cl non-logam, Cl yang lagi non-logam. Non-logam ketemu non-logam maka membentuk ikatan kovalen. Nah, kovalen itu ada yang tunggal. Kovalen tunggal itu seperti yang kita contohkan tadi, Cl berikatan dengan Cl. Ada satu pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama, ini disebut ikatan kovalen tunggal. Kalau kita bahas tentang ikatan kovalen yang rangkap, misalkan kita ambil contoh oksigen atau O2 dengan nomor atom 8 dibikin konfigurasi menjadi 2,6. Nah, kemudian elektron valensinya oksigen, yang O1-nya kita gambar dengan cross seperti tadi, kemudian yang kedua dengan dot seperti ini. Maka ketika elektron yang di sini dengan yang oksigen yang di sebelah kanan ini kita gabung akan membentuk sebuah seperti ini, di mana di sini ada dua buah pasang elektron yang digunakan secara bersama-sama. Maka ini disebut kovalen rangkap 2. Seperti itu. Lalu kita lanjut dengan pengertian kovalen polar. Kovalen itu ada dua, yaitu polar dan non-polar. Polar disebut polar kalau dia punya PeB dan asimetris. Contohnya yang kita ambil contoh molekul CH4. C dan H ini adalah golongan yang non-logam dan non-logam, berarti dia adalah polar. Kita ambil nomor atomnya C ada 6, H ada 1. Dibikin konfigurasi 2,4 dan 1. Maka gambarnya adalah seperti ini. Ada 4 buah cross mewakili C, kemudian 1 dot mewakili elektron valensi H. Ketika digabung maka menjadi C-nya yang 4 ini tadi akan berikatan dengan titik atau dot yang H, diisi dengan H seperti ini. Tertarik ke atas sama ke kanan, ke kiri, ke bawah, semuanya sama, maka membentuk stabil atau bukan simetris dengan membentuk segi 4. Dia tidak punya PeB. Kenapa? Karena semua elektronnya digunakan untuk berpasangan. Jadi dia kalau tidak punya PeB dan bentuknya simetris, artinya ditarik ke segala 4 arah itu sama, berarti dia disebut simetris, maka sifatnya adalah non-polar. Kalau untuk yang polar, kita ambil contoh NH3. NH3 ini nomor atomnya adalah 7. 2,5 elektron konfigurasinya. H adalah 1, dibikin konfigurasi menjadi 1.
Maka di gambar Lewisnya N dengan elektron valensi 5 seperti itu. Kemudian H-nya 1. Yang ini tidak terpakai ya, ini hanya ada 5 kan, jadinya cross-nya ada 5. H-nya ada 1. Dibikin secara ikatan maka akan membentuk seperti ini. N tadi 5, H1. Kemudian ini ada PEB. PEB itu pasangan elektron bebas. Yang ini berpasangan dengan cross yang H ya. Cross yang N ini berpasangan dengan dot yang H di sini ya. Tapi dia kan punya 5 elektron valensi kan tadi si N. Maka masih sisa 2 yang tidak digunakan untuk berpasangan. Berarti ini disebut PEB. Karena dia punya PEB maka disebut polar. PEB punya polar, punya PEB, dan dia asimetris. Kenapa? Karena ditariknya hanya ke bawah, ke kanan, ke kiri, tidak ke atas, jadi disebut sebagai asimetris. Kalau dia asimetris dan dia punya PEB, maka sifatnya polar. Demikian informasi atau istilahnya pembelajaran pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.